Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita, tadabbur Quran terjemahan ya, yang mana kemarin baru sampai surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dan kita akan melanjutkan ayat 6 dan seterusnya. Karena ada DM-an dari sobat PTDA lainnya, katanya, "Bang, tambahin durasinya bang, kependekan itu. Saya suka suara abang buat ngusir tikus di rumah." Oke, kita akan panjangkan durasinya. Mudah-mudahan semakin panjang durasinya, semakin banyak penontonnya juga ya. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita pada video kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. 8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. 11. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. 12. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ayat ke-13, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak mengetahui. 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. 15. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. 16. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Baik, penjelasan untuk ayat 6 sampai 16 ya. Yang pertama yaitu mereka yang menutupi dan menyembunyikan kebenaran. 2. Setan telah menguasai mereka karena ketaatan mereka kepada keinginan setan. Maka Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Dan pada penglihatan mereka terdapat penutup. Mereka tidak dapat melihat jalan hidayah, tidak dapat mendengar, memahami, dan memikirkannya. Ketiga, yaitu keraguan terhadap kebenaran Islam, lalu keraguan itu ditambah lagi oleh Allah.
keempat, maksudnya melakukan kekufuran dan berbuat maksiat. 5. Mereka tidak menyadari karena kebodohan yang ada pada diri mereka. 6. Setiap kali mereka melakukan dosa yang baru, maka Allah memberikan kepada mereka nikmat yang baru, tetapi pada hakikatnya adalah azab. Baik, kita lanjutkan ke terjemahan ayat 17 surat Al-Baqarah. 17. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. 18. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. 19. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu, karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia dihilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. 24. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Penjelasan dari terjemahan ayat 17 sampai 24. Yang pertama, orang-orang munafik itu tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk yang datang dari Allah, karena sifat-sifat kemunafikan yang bersemi dalam dada mereka. 2. Mereka tidak dapat mendengar petunjuk, tidak dapat melihat dan memahami, sehingga mereka tidak dapat kembali bertaubat. 3. Perumpamaan ini dibuat untuk menggambarkan keadaan orang-orang munafik. Hati mereka yang berada dalam keraguan, kekufuran, dan kebimbangan itu diserupakan dengan hujan saib. Tidak ada gunanya sikap waspada mereka, karena Allah dengan kekuasaannya maha meliputi. 4. Dikatakan demikian karena sifat cahaya kilat tersebut kuat dan keras, sedangkan pandangan mata mereka lemah dan hati mereka tidak mantap keimanannya. 5. Yaitu orang kafir dan munafik secara keseluruhan. 6. Maksudnya mengetahui di dalam kitab Taurat dan Injil menyebutkan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. 7. Batu pemantik api yang sangat besar, paling panas, hitam, keras, dan berbau busuk. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 25, yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa,
dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. 27. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Penjelasan dari ayat 25 sampai 29. Yang pertama, mereka diberi buah-buahan yang serupa fisiknya dengan buah-buahan di dunia, hanya saja rasanya jauh lebih enak dan harum. Dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dari najis dan kotoran, dan mereka kekal di dalamnya, yakni kebahagiaan yang sempurna, karena di samping mendapat nikmat tersebut, mereka terbebas dan aman dari kematian dan terputusnya nikmat. Kedua, orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. 3. Ayat ini berhubungan dengan orang-orang kafir, ahli kitab, dan orang-orang munafik dari mereka. Perjanjian Allah yang mereka ingkari adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan atas mereka di dalam Taurat, yaitu melaksanakan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut, serta menerima untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW apabila dia telah diutus dan membenarkan apa yang dibawa olehnya. Namun ternyata mereka melanggar perjanjian itu setelah mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka menyembunyikan kebenaran itu dari orang lain. 4. Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian menciptakan 7 langit. Penciptaan tersebut dimulai dengan membuat bagian bawah, kemudian bagian atasnya. Oke, kita lanjutkan terjemahan atau arti ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. 32. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. 33. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu dia Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu.
Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ayat ke-37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Penjelasan dari ayat 30 sampai 37. Yang pertama, khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa. 2. Bukan berarti para malaikat menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan terdorong oleh rasa iri dan dengki kepada Bani Adam atau Nabi Adam ya. Melainkan lebih kepada meminta penjelasan dan menyelidiki hikmah penciptaannya. Ketiga, At-Tabari meriwayatkan dari Al-Hasan dan Qatadah, Allah mengajarkan kepada Adam setiap nama sesuatu dan diserahkan kepadanya satu persatu dari umat. 4. Iblis termasuk kelompok jin dan termasuk yang diperintah untuk sujud. 5. Menurut setan, siapa yang memakan buah pohon itu akan kekal di dalam surga. Orang yang zalim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 6. Yaitu ucapan untuk memohon ampunan. Oke, sobat PTDA, mungkin kita akan lanjutkan di next video ya. Untuk lanjutannya, jangan lupa subscribe channel PTDA TV dan nyalakan loncengnya untuk agar update berita terbaru ataupun konten-konten terbaru dari kami. Like jika memang menyukai konten ataupun video-video kami, lalu share jika menurut sobat PTDA video-video dari kami merupakan video-video yang bermanfaat. Lalu jangan lupa juga masukan, kritik, saran dan lain-lainnya di kolom komentar. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.